Tes. Puji Tuhan, shalom. Semua diberkati Tuhan. Oh, di sini ada 5.000 orang, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan ya. Ini Hans semangat banget ya. Mereka tadi, wah, tak keluarkan semua tenagaku. Ini minggu terakhir di sini gitu ya, enggak gitu ya Hans ya. Ya, bercanda, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya dan saya mau bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Puji Tuhan. Tadi di ibadah raya yang pertama Bapak Gembala ya sudah sharingkan bahwa firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Betapa Tuhan menyelidiki apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan. Kalau kita baca firman, kita pikirkan firman, di situ Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Nah, begitu pula di ibadah raya yang kedua ini. Kita enggak janjian. Kalau firman Tuhan enggak pernah janjian. Tapi firman Tuhan pada ibadah raya yang kedua ini tentang firman Tuhan. Amin. Ya, tentang Alkitab itu sendiri. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 firman Tuhan katakan, apa yang pertama Bapak Ibu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan apa? Memperkatakan firman Tuhan. Kalau saya boleh ulurkan di sini, yang pertama dibilang jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam, terus supaya bertindak hati-hati, ya kan, sesuai dengan firman Tuhan, kemudian kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Jadi kunci berhasil dan beruntung itu sudah ada kuncinya di sini. Kita nggak perlu beli buku 1001 cara atau 5 kunci sukses, 10 berhasil di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, nggak perlu. Apa kuncinya? Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Coba kalau saya boleh bagikan firman Tuhan, saya tidak mulai dari pertama, tapi dari yang kata-kata terakhir. Coba Bapak Ibu baca ayat kata yang terakhir, katanya apa? Berhasil dan beruntung. Apa bedanya berhasil dan beruntung? Kalau berhasil itu adalah kita memperoleh sesuatu yang kita usahakan. Misalnya selama 5 tahun Chris bekerja, akhirnya Chris sudah bisa membeli motor. Jadi every time ya kan, setiap kali Chris lihat apa? Genbi bener ya? Waktu kok menyebut merek ya, nggak boleh ya. Waktu Chris melihat motornya ini, itulah hasil jerih payah 5 tahun. Amin. Amin. Oh ini misalnya Jeffrey beli rumah, ya kan? Dia kerja selama 5 tahun itu adalah hasil dari apa yang dia kerjakan, dia lihat-lihat. Itu namanya berhasil. Amin Bapak Ibu, kalaupun ada orang yang jual makanan, dia pakai misalnya kalung ya kan, dia pakai kalung emas. Wah dia ingat, wah ini hasil saya jerih payah jual makanan open PO misalnya ya. Open PO apa ayam geprek gitu ya atau apa gitu. Selama misalnya 3 bulan.
Jadi sesuatu yang bisa kelihatan itu adalah hasil dari yang dikerjakan. Itu berhasil. Jadi sekali lagi berhasil adalah sesuatu yang kita terima hasil jeripaya kita. Tapi kalau beruntung itu beda. Beruntung ini ada katanya mujur. Bilang kiri kanannya mujur. Nah, mujur. Beruntung itu bahagia. Beruntung itu bernasib baik. KBBI bilang beruntung adalah keadaan yang bukan kita yang usahakan. Tapi beruntung itu adalah keadaan, kondisi yang diberikan langsung oleh Tuhan. Amin. Jadi apa bedanya berhasil dan beruntung? Kalau berhasil yang diusahakan kita, tapi kalau beruntung itu adalah yang dianugerahkan Tuhan. Sesuatu yang sudah digariskan Tuhan pada seseorang. Nah jadi kalau dibilang pertama berhasil dan beruntung, siapa yang menjadi orang yang berhasil? Apa yang saya kerjakan itu dibuat Tuhan berhasil. Saya boleh melihat hasil jeripaya saya. Amin. Tidak cuma sampai berhasil. Bahwasannya orang yang berhasil, orang yang kaya punya banyak uang pun dia tidak disebut beruntung. Ada orang yang uangnya banyak tapi tuh dia tidak bahagia. Ada orang yang akhirnya dia bisa beli rumah 2M karena hasil jeripayanya dia. Tapi dia tidak dianugerahkan Tuhan bahagia. Beda kalau Bapak Ibu jalan gitu ya di jalan terus ada Bapak Ibu naik sepeda motor, ibunya naik di atas tumpukan sayur kangkung, seledri, kemangi, bawang prei, ya dia duduk di atas karung sayur itu dan saya melihat canda tawa mereka di atas motor. Berarti mereka berusaha, mereka bekerja, mereka berhasil tapi Tuhan anugerahkan mereka bahagia. Amin. Nah jadi berhasil dan beruntung itu sangat penting. Jangan cuma mau jadi orang yang berhasil. Buat yang belum bekerja di sini, yang masih sekolah di sini, jangan cuma jadi orang yang berhasil. Kayak Hans juga, dia mau ini bukan cuma mau pergi jadi gembala ya, merintis. Jangan cuma mau jadi gembala yang berhasil, tapi yang beruntung. Amin Bapak Ibu. Jangan cuma jadi direktur yang berhasil. Yang sudah bisa beli mobil, beli ini dan lain-lain. Tapi harus yang beruntung. Yang bernasib baik katanya. Yang mujur. Tadi saya sharing sama Pak Gembala. Coba kasih contoh mujur itu seperti apa. Terus Pak Gembala cerita, kalau mujur itu diselamatkan dari celaka katanya. Misalnya ada mau tragedi gitu. Yang celaka di belakang kita. Kitanya nggak kena. Itu namanya beruntung. Beruntung itu mendapatkan yang tidak seharusnya kita dapatkan. Firman kata Pak Gembala tadi. Terus habis itu harusnya kena tapi nggak kena. Menjadi punya kita yang padahal tadinya bukan punya kita, itu mujur dan beruntung. Berapa banyak di sini yang sering ngalami mujur? Boleh angkat tangan? Mujur. Benar kan? Kok bisa saudara terima berhasil dan beruntung? Mujur itu ada pada orang apa Bapak Ibu? Coba kita lihat di sini, kita naik lagi. Berhasil dan beruntung ada sama orang yang apa? Coba di atas. Supaya engkau bertindak hati-hati. Berhasil dan beruntung. Mujur itu ada pada orang yang suka hati-hati. Bilang kiri kanannya hati-hati. Mujur itu ada pada orang yang suka hati-hati. Hati-hati artinya, coba kalau Bapak Ibu, lampu merah itu apa artinya lampu merah? Jalan atau berhenti? Berhenti. Kalau lampu hijau? Berjalan. Kalau lampu apa? Orange? Tambah cepat atau tambah lambat? Tambah lambat. Kalau orange artinya hati-hati, tambah pelan. Nah Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dalam hidup. Orang mujur itu hati-hati dalam hidupnya.
Hati-hati bertindak. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin satu ketika, satu keadaan. Misalnya di rumah itu ada yang pecahin gelas. Terus ketawa, yang ketawa ngalamin mungkin ya. Serpihan-serpihan kaca kan kita mana tahu ya. Ada mungkin, masalahnya kalau pecah di sini serpihan bisa sampai ke sana kan. Itu yang membuat kalau kita jalan, terus kita bilang hati-hati. Kalau jalan hati-hati kira-kira lurus aja dia atau dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia pelan-pelan. Seperti itu kan? Itu namanya hati-hati. Hati-hati. Coba kita lihat orang yang mujur dia hati-hati. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita naik lagi ke atas. Apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan apa Bapak Ibu? Merenungkan firman Tuhan. Saya suka banget sama versi Inggrisnya. Kira-kira di PowerPoint ada versi Inggrisnya enggak ya? NIV. Oh ini KJV. Boleh enggak Papa? Kita baca KJV-nya sama-sama ya. 1, 2, 3. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kalau saya baca versi NIV itu bagus sekali Bapak Ibu. Versi NIV itu bilang begini, keep this book, ya, keep this book. Katanya jaga kata firman Tuhan ini on your lips, di mulutmu. Keep this book always on your lips. Jaga firman Tuhan tetap ada dalam mulut kita. Terus meditate it on day and night katanya. So you may be careful to do everything. Then you will be prosperous and successful. Amin. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita berhasil, beruntung, mujur, dan bernasib baik, bahagia. Tidak cuma punya uang banyak, tidak cuma bisa beli ini, bisa beli itu karena berkat Tuhan hasil usaha. Tapi kita jadi orang yang mujur. Kita sehat, kita dilindungi Tuhan. Amin. Gimana caranya? Yaitu keep this book on your lips. Tetap ada firman Tuhan di dalam mulut kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan selalu dekat di mulut kita. Karena yang mengubahkan sesuatu, menguatkan kita tuh bukan cuma doa. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Yang tinggal di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa memiliki firman dalam mulut saya? Bagaimana caranya saya bisa meditasi. Saya bisa ingat terus dalam pikiran saya. Saya ulangi firman Tuhan dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jadi saya mungkin bisa saja bilang seperti ini. Saya melanjutkan firman Tuhan di sesi pertama. Kalau hari ini Tuhan ajarkan contoh hidup kudus. Kan tadi Bapak Gembala bilang firman Tuhan sehari untuk sehari kan. Makanya di Instagram Senjaki Maranatha Church setiap hari ya kan. Staf gereja post ayat yang berbeda. Gak pernah sama. Kalau saya perhatikan ini kok ayat beda terus ya, luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Bahkan backgroundnya pun beda-beda. Coba Pak Ibu cek di Instagram Senjaki Maranatha Church. Ayo loh dicek ya. Itu gak ada yang sama loh. Backgroundnya tuh hebat ya, luar biasa. Jadi kalau hari Minggu ini dibilang hidup kudus, Senin diajari jujur, Rabu diajari untuk tidak menghakimi, terus Selasa diajari untuk mengampuni, dan lain sebagainya. Meditate siang dan malam. Jadi kalau hari ini firman Tuhan bilang hidup kudus, itu diungkapkan, dikatakan. Amin Bapak Ibu. Satu kali saya, ada satu teman saya ya Bapak Ibu. Saya gak usah sebutkan namanya. Jadi dia tuh
beliau ini pasang status Bapak Ibu. Statusnya seperti ini. Status WhatsApp. Isinya begini. Doni besok mau pinjam laptop aku. Udah gitu doang statusnya. Status WA. Doni besok mau pinjam laptop aku. Terus habis itu saya kan lihat statusnya. Terus saya WA. Saya japri orang ini. Saya bilang begini. Statusmu kok isinya begini sih? Maksudnya apa? Terus dia bilang, tahu jawabannya apa? Iya, biar saya nggak lupa. Jadi saya taruh status supaya saya nggak lupa katanya. Nah Bapak Ibu, kalau dia aja mau pinjemin orang dia pasang status biar dia nggak lupa, mungkin saya bisa katakan kalau Bapak Ibu status ayat Alkitab, itu berarti Bapak Ibu ingat. Amin. Kalau dia mau minjemin orang aja dia statusin supaya dia tidak lupa. Itu adalah contoh Bapak Ibu penting bagi kita. Kita punya medsos, kita punya apapun, share lah firman Tuhan. Amin. Gak usah jauh-jauh, hidupku mau jadi berkat. Aku mau pasang untuk memberkati. Coba punya pikiran, aku mau pasang supaya aku hafal. Aku mau pasang supaya aku ingat. Amin. Jadi kalau hari ini saya dapat ayat apa? Oh saya mau hidup kudus. Ya sudah, meditate. Meditasi, pikirkan itu pagi, siang, malam. Saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita sukses dalam satu aja firman Tuhan. Di situ Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini? Saya mau tanya ya. Yang pernah berhasil melawan dosa. Kalah sering ya, betul ya? Oh, ini saya tanya, kalah pasti sering. Tapi saya mau tanya, siapa yang pernah berhasil di satu momen, Bapak Ibu, kuat sekali ini tantangan ini. Ajakan ini begitu kuat, tapi di satu momen, even though you ever lose for 1,000 times ago, tapi saya mau tanya, siapa yang pernah satu kali aja merasa menang saya? Siapa? Angkat tangan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Rasanya gimana? Senang? Loh kok ketawa sih? Senang gak rasanya? Senang. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita sudah menang satu kali, Tuhan bilang apa? Aku akan membawamu dari kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Amin. Bapak Ibu senang sekali walaupun pernah mungkin 1000 kali kita kalah. Karena kita masih daging. Tapi kalau kita berusaha baca Alkitab, meditate, pikirkan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Ketika ada godaan datang sama kita bikin dosa, yuk dosanya enak polo. Aku tahu kok kamu enak banget bikin ini. Tapi kalau Bapak Ibu sukses dan berhasil menang Bapak Ibu, ada sukacita luar biasa yang Bapak Ibu rasakan. Amin. Dan kalau rasanya tuh kayak senang banget kok bisa menang gitu. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan ayo sekarang pertanyaannya, firman Tuhan yang kita lakukan itu Bapak Ibu akan membuat kita berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Semua. Semua mau berhasil dan beruntung. Jadi yuk, satu kali saya pernah tanya seorang teman. Saya tanya, baca Alkitab satu hari ada gak waktu? Sehari 1 kali aja. Tahu jawabannya? Enggak ada waktu. Ya kalau orang nganggur ya mungkin banyak waktu. Tapi ini keluar dari mulut orang sibuk. Saya tahu Bapak Ibu semua sini orang sibuk, bener ya? Sekarang pertanyaan gini, waktu saya dengar dia bilang gak ada waktu, saya tuh tidak menghakimi dia. Karena memang dia sibuk. Sampai dia bilang begini loh sama saya.
Masalahnya kalau saya baca firman Tuhan pagi, saya masih ngantuk. Kalau saya baca malam, saya sudah ngantuk. Jadi enaknya bacanya kapan? Bacanya di sorga aja. Bapak Ibu, firman Tuhan itu gak usah tunggu. Masih ngantuk di pagi hari atau sudah ngantuk di malam hari. Bahkan Bapak Ibu lagi di kantor pun kan ada jam istirahat Bapak Ibu. Gak apa-apa. Jadi baca Alkitab itu bukan sisakan waktu. Saya percaya kalau orang sudah capek mau suruh baca firman Tuhan pasti gak masuk. Ya baca toh gak apa-apa sih kalau rutinitas. Tapi gak bakalan masuk. Jadi dalam satu hari berikan waktu sama Tuhan. Bukan sisakan waktu. Kasih waktu. Tuhan, saya punya 24 jam dalam satu hari. Ada orang suka berkata, kalau kita punya gaji 5 juta kita kasih perpuluhan. 1/10, 500.000. Kalau Tuhan percayakan kita 24 jam kita kasih sama Tuhan berapa? 2,5, 2,4 jam sama Tuhan. Nah kalau hari itu beri saja waktu sedikit saja. Untuk baca satu pasal aja. Gak usah panjang-panjang. Oke saya minimalisasikan. Satu perikop aja. Satu perikop kadang isi 5 ayat. Benar Bapak Ibu? Atau gak usah susah-susah. Saya masih susah kalau baca perikop. Saya mau baca satu ayat dari Renungan Sencaki Maranatha Church. Gak apa-apa. Bagus itu. Hari ini renungannya apa? Sencaki Maranatha Church ya kan? Diposting setiap jam berapa? Staf gereja? Tengah malam. Diposting setiap jam 10 malam misalnya kan? Saya pakai ayat ini aja. Saya meditate. Saya hafalkan. Saya ingat. Terus. Dan Bapak Ibu tahu. Kapan saja iblis datang merayu Anda pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Karena di pikiran gak kosong. Karena di pikiran itu firman Tuhan aja yang di meditate. Wah Bapak Ibu ini pikiran gak boleh kosong. Kalau pikiran saya kosong, itu lagu Jangan-jangan kau menolak cintaku. Itu sampai hari ini, itu pasti terngiang-ngiang di kepala saya loh. Bapak Ibu pernah gak sih ngalamin? Bapak Ibu tuh cuman lewat, misalnya Bapak Ibu lewat doang di satu jalan. Terus di sebelah kiri itu ada Bapak Ibu lewat warung kopi. Terus dia lagi pasang lagu. Kukira kau asam dan garam. Ya kan? Tahu lagunya? Kukira apa? Kita asam dan garam, bisa gitu ya. Cuma lewat tok, tapi kalau kita pikiran kosong, sampai pulang rumah, besoknya lagi, sampai rumah lagi, 2-3 hari, kukira, masih ada loh. Kalau pikiran kita kosong, makanya yuk meditate firman Tuhan. Gimana caranya? Sekarang gimana caranya? Ada orang tanya begini, saya mau dengar suara Tuhan. Saya mau ke hamba Tuhan ini. Tuhan bicara apa sama saya? Cuma satu, ini loh suara Tuhan. Alkitab ini suara Tuhan. Sekarang bagaimana kita mau tahu Tuhan bicara sama kita kalau firman Tuhan aja gak pernah dibaca. Kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita sebagai gembala, setiap minggu harus menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu pikir itu mudah? Itu sulit. Sulit untuk yang tidak pernah baca Alkitab. Sekarang saya mau bagikan apa sama Bapak Ibu kalau saya gak pernah baca Alkitab? Apakah saya hanya perlu berdoa? Terus saya bilang Tuhan bicara. Bicaralah Tuhan. Tidak akan bicara. Kalau saya tidak pernah buka Alkitab. Apa yang mau saya sampaikan? Apakah emang saya mau sampaikan story-story di Instagram? Gak mungkin. Saya akan bicarakan soal firman Tuhan. Bapak Ibu, boleh gak kita itu suka sama quote-quote dunia? Boleh gak?
Boleh. Tapi quote dunia tuh gak ada power. Amin Bapak Ibu. Gak ada power. Orang dunia tuh kalau bikin quote tergantung moodnya. Kalau moodnya baik, dia akan ngomong satu quote tergantung situasinya. Tapi kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Mau situasi kayak apapun, firman Tuhannya gak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Lalu sama kayak tadi itu Bapak Gembala bilang, surga di telapak kaki ibu. Itu maksudnya baik supaya kita menghormati. Tapi ada juga ibu-ibu yang tidak peduli sama anaknya. Ada juga yang malah membunuh anaknya. Berarti quote dunia apa? Patah dong. Iya. Tapi firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Mau orang tua kayak bagaimanapun, mau kondisi kayak bagaimanapun, firman Tuhan ya dan amin. Gak pernah berubah. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu, simpel aja. Bagaimana cara supaya jadi orang yang mujur? Cuma satu. Selalu pegang firman Tuhan. Dan kita akan dibawa Tuhan dari kemenangan pada kemenangan. Coba kita buka dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Apa gunanya firman Tuhan dalam kehidupan kita? Simple aja Bapak Ibu. Gak usah cari di mana-mana. Ada di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Alkitab ini apa? Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu susah-susah cari psikolog atau siapa terus tanya, menurutmu aku nih orangnya kayak bagaimana? Menurutmu aku seperti apa? Karena manusia bisa salah menilai kita, amin. Tapi kalau kita mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya, buka firman Tuhan. Dan kita bisa cek, wah ternyata aku tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Aku harus berubah jadi pribadi yang lebih baik, amin. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu mau berhasil, mau beruntung, mau hidup mujur. Ingat firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari iblis sudah ada di depan pintu. Katanya dia tuh apa? Mencari waktu. Kapan tak makan ini Hans ini? Kapan tak makan ini Chris ini? Kapan tak habisi Jeffrey ini? Ini Richard ini. Mau tak tangkap ini. Ya kan? Sama dosa yang menggiurkan. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, Bapak Ibu, berhasil dan mujur Tuhan kasih buat kita. Tadi Bapak Gembala bilang dari hati terpancar kehidupan, berarti yang lain terpancar kematian. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu apa? Sial. Gak mau. Tapi maunya kita tuh apa? Beruntung. Kalau Tuhan suka kita tidak sial dan kita beruntung. Ayo harus suka juga baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang sudah berdebu firman Tuhannya di rumah, Alkitabnya ambil lagi. Baca firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan mencurahkan berkatnya buat kita semua. Men, hari ini gak usah muluk-muluk deh. Cari aja ayat-ayat dan renungkan itu. Siang dan malam. Itu akan teringat. Bapak Ibu percaya, anak-anak saya aja sampai hafal loh. Ayat bacaan Alkitab saya puluhan tahun yang lalu waktu masih sekolah minggu. Amin Bapak Ibu. Saya masih ingat itu. Ayatnya seperti ini. Yang paling saya ingat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu.
perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai hari ini masih hafal. Sampai di luar kepala. Jadi kalau misalnya saya tuh tidak menghargai orang lain, saya ingat segala sesuatu yang kamu inginkan orang perbuat padamu, perbuat dulu sama mereka. Itu yang membuat saya, wah aku ndak mau diginikan. Akhirnya saya mulai untuk respect. Jadi apa yang aku mau orang lakukan sama saya, tak buat dulu sama orang itu. Itu ingat sampai hari ini. Bahkan mungkin dalam satu hari saya misalnya dalam kesibukan saya lupa baca Alkitab, tapi saya terus ingat ayat itu. Itulah yang membawa saya bertindak hati-hati. Saya mau tidak respect sama orang, saya ingat enggak boleh, gitu kan. Saya tidak mau jujur, saya ingat kata Tuhan, masa depan ada pada orang yang jujur. Aku mau lihat masa depan, aku enggak mau bohong, misalnya gitu ya. Dari mana? Dari membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan.